salah satu berdoa. Ya baiklah, mari kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas tuntunan dan bimbing Tuhan, atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Ini Tuhan, kami bisa hadir di tempat ini Tuhan untuk mendengarkan pelajaran dari Bu Kristina Tuhan. Biarlah Engkau tuntun dan bimbing kami Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, biarlah setiap apa yang disampaikan oleh Pastor Kristina nanti Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami dan pelayanan kami Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau memberkati segala alat yang kami pakai biar berjalan dengan lancar ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Kita akan belajar lagi hari ini dari chapter berapa, dari pelajaran berapa, adik-adik? 10, Pak. Oke. Lupanya dilihat ya. Untuk dites saja itu soalnya kan. Kok nggak kelihatan si Agape dan Anis, kenapa? Nggak tahu, Pak. Mereka lagi di kampung, Pak. Oh, lagi di kampung. Oke. Yeah, go ahead, Sister Christina. Shall I Yeah. share? We're going to like review a little bit. So we go to slide 3. Okay. Sebentar. Share screen. Is this? Yeah, this is the one. That's it, right? Right. Yeah, this is the one. Yeah. Okay, thank you. Hold on, let me. All right. So just to do a little bit of review before we go into the rest of the lesson. Kita review sebentar pelajaran ini. All right. So the title for this lesson is called Instead of Blessings. Jadi judulnya adalah sebagai gantinya daripada berkat. Jadi bukan berkat ya, jadi lawannya berkat gitu. Itu judul utamanya. Sebagai gantinya berkat. Okay. So instead of blessings, so we see the disobedience of Adam and Eve. What happened was instead of blessing, they got curses. Jadi sebagai gantinya daripada berkat, karena ketidaktaatan, maka mereka mendapatkan kutuk. We all have a choice. We are given a choice to either choose blessing or choose cursing. So we choose either life or we choose death. Jadi semua daripada kita itu mempunyai kesempatan untuk memilih, untuk hidup, untuk memilih, mengambil keputusan, dan di dalam keputusan itu bisa mendatangkan kutukan atau mendatangkan berkat. All right. And so, God has given us a free will to choose, and so we need to choose wisely. So if we choose to obey, we will be blessed. Jadi kita itu semua diberi kehendak bebas untuk bisa memilih, dan tetapi kita itu harus memilih dengan hati-hati, karena kalau kita salah pilih, karena kita diberi kehendak bebas bukan? Jadi kalau kita salah memilih, maka bukannya berkat, tetapi bahkan kutukan yang kita terima. So to review, I would like to ask you this question. You have your notes. So what was the curse that was put on the serpent? Coba saya mau bertanya, apakah Anda mengerti kutukan apa yang ditimpakan di atas si ular itu? Tolong jawab. Ya, merayap dengan perutnya. They have to crawl with their tummy. Okay. So what else? Apalagi? Makan debu. Juga benih dari perempuan itu akan meremukkan kepala si ular.
Okay. So what about the woman? What Kutukan apa yang curse was on diterima the woman? oleh perempuan itu, oleh Eva, oleh Hawa? Sakit saat melahirkan, kehilangan kebebasan untuk memilih, laki-laki akan memerintah atasnya. Okay. So what about Adam? Kutukan apa yang diterima oleh Adam? Ia akan sulit mengerjakan tanah karena tanah akan melawan dia, dan dia harus bekerja keras untuk makan dari hasil kerja kerasnya sepanjang umur hidupnya. Okay, good. So we started the word for the Hebrew word for curse, which is arur. So I would like you to read from the notes what that word mean. Eh, istilah kutukan itu dalam bahasa Ibrani adalah arur. Dan coba Anda baca daripada catatan Anda bagaimana mengenai kutukan itu. You want to know about the curse? No, just the meaning for arur. Jadi artinya apa arur itu? Kutukan, Pak. Kutukan ya, curse. Right, curse. So what is the full meaning? You know, explain it a little bit more according to the notes. Coba jelaskan lebih jauh arti daripada arur itu yang ada di catatan Anda. Tidak berdaya untuk melawan dan banyak mengalami hambatan. Okay. So this is what a curse is like, okay? So we studied a little bit about the zera, which is a different seed. So so from this curse, God was preparing a different seed that will come to set to set mankind free from this curse, from these curses. Jadi kita sudah membahas sedikit minggu lalu mengenai zerah, yaitu benih yang disiapkan Tuhan, mempunyai benih yang lain yang berasal daripada Tuhan, yaitu berbeda dengan benih yang fana ini, karena di sana benih yang ada itu yang baru, benih baru itu akan memerdekakan manusia dan membebaskan kita gitu. Jadi benih itu adalah benih ilahi. Ya. Yes. So who is that person? Siapa orang itu, siapa yang bisa membebaskan, yang memberikan, yang menjadi benih dan membebaskan? Siapa? Tuhan Yesus. The Lord Okay. Jesus. Alright, so we go to the next slide. Kita akan maju kepada slide yang berikutnya. So we're just going to say quickly that, you know, the devil's seeds are demons and evil entities. Jadi kita tahu di sini, kita lihat dengan cepat bahwa benih daripada si jahat itu adalah itu. Benih daripada setan adalah roh-roh jahat dan hal-hal yang jahat semuanya. And the devil is out to destroy the image of God in mankind. Dan setan atau iblis itu keluar dan berusaha untuk menghancurkan, merusak akan gambaran Allah atau peta Allah itu yang ada di dalam manusia. Itu kan semuanya gambaran daripada Tuhan kan, gambaran Allah itu. Misalkan salah satu gambaran Allah adalah manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas. Jadi Allah itu memperbolehkan, memperkenan orang itu untuk berbuat dosa, untuk berbuat salah, untuk berontak. Itu adalah satu kehendak bebas daripada manusia yang menjadi gambaran Allah itu sendiri. Alright, I just want to say a little bit about image because you know, we have to, you know, when you go and minister next time, you know, be very careful that you are not trying to get your congregation to have, you know, to have
your image. For example, you are asking them to be like you instead of being like God. So we have to be very careful in that area. Nah, kalau belajar daripada manusia adalah gambar daripada Allah, maka kita harus hati-hati supaya jemaat yang Anda pimpin jangan sampai mendapatkan image dari Anda. Jadi jangan sampai image atau peta atau apa yang nampak itu di dalam jemaat Anda itu semua adalah image Anda. Jangan meniru menjadikan jemaat Anda itu mempunyai image harusnya image daripada Tuhan kan. Tapi jangan mengajarkan supaya mencontoh, meniru dan memberikan image Anda kepada mereka itu. All right. So that's a concern, in many ministry that I've seen. How the church is trying to, have the people try to conform to their image. That means their ways instead of God's ways, and that's actually it's a dangerous path to go. Ya, jadi seringkali saya lihat ini juga sudah terjadi di gereja-gereja. Ada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang mengajarkan dan membentuk akan jemaatnya itu supaya mempunyai image dia gitu. Bukan mengagungkan akan image daripada Tuhan, mengagungkan akan peta dan teladan daripada Tuhan, tetapi justru dibentuk supaya sesuai dengan dia gitu. Jadi itu yang berbahaya, dan ini memang sudah terjadi di beberapa. Jadi itu kita harus belajar dari pelajaran ke-10 ini, bahwa jangan sampai kita itu berusaha untuk memberikan gambaran daripada diri kita untuk menciptakan gambar diri kita itu kepada jemaat kita. Tapi harus gambaran daripada Allah yang ada untuk manusia itu ya. Yes, okay. All right, so let's move on to slide 5. Kemudian kita beralih ke yang kelima ini, slide nomor 5. Ini ada di dalam catatan Anda ya. Jadi kalau Anda mau mencatat coret-coret, silahkan dicoret-coret di catatan-catatan saudara itu supaya saudara bisa tahu ya. Okay. So now we go to this slide. We see if somebody could read chapter 3 verses 20, 21. Coba salah satu membacakan Kejadian 3 ayat 20-21. Silakan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Okay. Yeah. So this is the first time, if you look at your notes, you will see that this is the first time that Adam called his wife by name. Ini adalah pertama kali, coba saudara lihat dalam catatan Anda, pertama kalinya bahwa Adam itu memanggil istrinya itu dengan namanya, yaitu Hawa. So he called her name Eve, or in Hebrew is Hawa. Yeah. Hawa in Hebrew means life giver. Jadi Adam memanggil akan nama daripada istrinya itu Hawa dalam bahasa Ibrani ya, dalam bahasa Indonesia juga Hawa. Seperti ini ya, seperti saudara lihat di sini. Hawa itu seperti bahasa Ibrani, tapi bahasa Indonesia kan itu artinya pemberi hidup. Okay. A giver of life. So is it giver of life? Sorry? A giver of life, correct. Ya, itu artinya
arti daripada Hawa itu pemberi kehidupan. So the fact here, it's very interesting that Adam called his wife the life giver, and we see that it's he understood that the life came from the Lord, yet he made the wrong decision, to partake of the fruit of the tree of knowledge of good and evil. And so he was, they were cut off from that abundant life that God wanted for them. Ya, jadi menarik sekali bahwa Adam memberi nama kepada istrinya Hawa itu yang artinya pemberi kehidupan. Padahal sebetulnya bahwa Hawa telah mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Jadi ini kita akan melihat bahwa cerita ini Hawa itu adalah artinya pemberi kehidupan. It's interesting, Pastor Christina, that in Indonesian language, Hawa here is Indonesia also Hawa. Is Malaysian also? Yes, Yeah. Hawa. So we call it Hawa. Hawa is actually we didn't say Eva or Eve, but we say Yes. Hawa. Yeah. Yeah. So we It's, have the same like a Hebrew language for yeah, Eve. that's, so I guess the translator probably know Hebrew quite well. That Yeah. yeah. So here you see the paradox. He knew that life is so important, yet he chose the wrong thing. But now it's like he's saying, now, I'm going to name my wife, life giver, not because she's going to give birth to give, not just because the wife will give birth to life, but it's also he understands that life is it's from God, and he wants it, and he wants it to continue in his life, in Yeah. their life. So Di sini menarik sekali bahwa meskipun Adam itu tahu bahwa sebetulnya kan mereka telah berdosa dan kehilangan kemuliaan daripada Allah itu, tetapi Adam masih memanggil Eva itu Hawa, yang artinya memberi kehidupan. Bahkan bukan hanya saja kalau melahirkan itu memberikan kehidupan, tetapi juga dalam arti di dalam diri Hawa itu nantinya akan melalui garis itu akan ada pemberi kehidupan, itu ada di dalam yang dia ingini ada di dalam diri daripada Hawa. Sister Christina, it's interesting that the Hebrew language for mercy and womb is Yes, from the yes. same root. yes, So yes, actually, Rahim. Rahim is actually okay. I don't want to continue because it will be it's a very interesting and very But if you- broad. Yeah, it's okay if you want to share that a little bit, because Yeah. it's very meaningful if you want to. Please go Yeah. ahead. Kalau ada, kan saya belajar sedikit Hebrew ya, sedikit aja saya belajar. Dan saya mempelajari bahwa di dalam bahasa Ibrani, mercy atau kasih karunia atau rahmat ya. Mercy itu bukan grace ya, tapi mercy. Mercy apa Pak Yonatan?
terjemahan bahasa Indonesia kasih karunia atau apa? Belas kasihan, Pak. Belas kasihan ya. Nah, belas kasihan itu mercy itu dalam bahasa Ibraninya itu sama kata akar katanya itu dengan rahim. Allah yang rahim, yang rahimi ya kan ada kan? Allah yang penuh kasih itu Allah yang rahimi ya. Jadi memang di dalam bahasa Indonesia begitu pula rahim dengan Allah yang mempunyai apa? Belas kasihan itu mempunyai arti yang sama, mempunyai akar kata yang sama. Makanya di dalam orang-orang Ibrani itu kalau seorang tidak punya anak itu, kemarin kita belajar dari Pak Yonatan juga, orang-orang yang tidak punya anak seperti Hana dan sebagainya itu yang sebelumnya Samuel lahir itu mereka merasa dirinya terkutuk, seperti dirinya tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak menerima rahimi daripada Allah itu. Jadi sungguh di dalam ini kita membahas mengenai Hawa ini, dari rahimnya itu keluar rahmat daripada Allah itu. Luar biasa ya. Jadi tidak kalau kita belajar Allah yang rahimi, Allah yang penuh kasih dan karunia itu. Tetapi akar katanya rahimi itu sebetulnya rahim sama kan? Seperti rahim seorang perempuan gitu. Jadi kalau Anda belajar Alkitab itu waduh luar biasa memang. Betul-betul luar biasa. Amen. Amen. Amin. Amen. So you see, from what you just shared, they deserve death. They deserve death, but yet, God in his mercy and loving kindness, not only preserve them, allow them to live, but also, wanted to continue life to be on the earth. So we remember we studied in Genesis 1, be fruitful and multiply. So here we see, Eve is given this gift to be able to give life. So you see all this is so amazing. Kalau kita lihat ya, kan seharusnya kalau kita berdua dosa itu ada kematian dan penghakiman, kesengsaraan ya. Semuanya menuju ke kematian kan. Tetapi justru di dalam nama Hawa itu yang artinya pemberi hidup, itu tersimpan di sana sifat daripada Allah itu yang untuk memberikan kehidupan kepada manusia. Dan melalui Hawa itu maka terjadi kehidupan itu mengalir. Tadi yang kita telah pelajari bahwa istilah Allah yang rahimi itu mempunyai akar kata, rahimi itu mempunyai akar kata dalam bahasa Ibrani yang artinya sama dengan rahim seorang wanita itu. Dan memang melalui kehidupan daripada Hawa akhirnya keluar seorang penyelamat, seorang itu tadi bukannya kutuk, tetapi justru benih ilahi yang memberikan kehidupan kepada kita. So let's put it in a practical sense. You know that the life of God is so important, right? And but yet, so many times we make choices that does not bring us life but death. And so we need to learn from this situation. Don't make choices that lead to death, because deep inside of us we want life, and just the same as Adam. Ya, kalau kita ngambil dalam hal yang praktis ya, kita semua membuat keputusan-keputusan tiap kali. Dan tetapi jangan sampai kita membuat keputusan yang mendatangkan kutuk. Tetapi di balik daripada segala dosa dari umat manusia, di sana ada karya penebusan Allah yang luar biasa itu, yang sudah dikisahkan daripada kitab Kejadian. Jadi pada waktu manusia berdosa, pertama kali berdosa,
Allah sudah menyediakan penyelamatnya. Dan Allah memberikan kehidupan itu melalui penebusan daripada orang-orang yang berdosa tadi. Yeah. So the life that God has given you, not just your previous life, but this new life in Jesus, you are, set free from your sin. This new life, don't take it for granted, choose life all Jadi the kalau way. Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, jangan anggap itu enteng, jangan disepelekan, karena Tuhan sendirilah yang memberikan kehidupan itu dan mengkonversi Anda itu lahir baru supaya Anda itu bisa menerima berkat ilahi. Ya, jadi kalau pada waktu saya ngambil can I give you some example, Sister Christina? Sure. Ya. Sure. Jadi kalau saya ngambil perumpamaan, misalkan saudara menghirup udara gitu, bernafas, itu kan saudara bernafas kan berkali-kali, ratusan ribuan kali, jutaan kali gitu, dan seperti biasa aja kan. Tapi coba kalau saudara pernah mengalami misalkan sakit COVID begitu ya, sehingga bernapas itu sangat sulit, dan seperti itu ya, ikan yang menggelepar kekurangan air gitu pada waktu di darat. Itu kalau saudara lihat, itu mahal sekali artinya nafas tadi. Saya dengar itu harga daripada penggunaan ventilator atau alat untuk bantu nafas di rumah sakit itu, satu harinya itu berapa? Itu bisa puluhan juta atau setiap harinya. Nah, kita itu betul-betul dikasih napas oleh Tuhan, itu harus kita hargai. Jangan anggap enteng itu. Jangan anggap enteng keselamatan dan karya Tuhan, yang kehidupan yang Tuhan berikan pada waktu Tuhan mengembuskan napas kita, ruah itu dihembuskan kepada kita, memberikan kehidupan itu. Jangan kita anggap enteng. Kalau kita baru bisa menghargai itu pada waktu kita kena COVID, di mana setiap harinya Anda harus mengeluarkan uang berjuta-juta untuk bisa napas. Luar biasa ya. Jadi kita betul-betul harus menghargai penebusan ini dan tidak anggap enteng dengan memilih dosa, memilih hal-hal yang tidak baik tadi, memilih kutuk tadi. Karena apa yang Tuhan berikan itu luar biasa. Sedangkan nafas yang Anda nafas saat ini selama pelajaran ini, tidak tahu berapa ratus ribu kali Anda bernapas. Dan itu gratis loh. Luar biasa kan? Ya, saya cuma mau sharing itu. I just want to share that. Yeah. That's even good. during this teaching, during this lessons, we already breathe air. Yeah. So many times, and it's free. It's given free. So we have to really appreciate that the life that God has given us. Amen. Yeah. Okay. Let's go to the next part. So we see the kindness of God even after they sin. We see the love and compassion that God had for Adam and Eve, because after they sinned, they must have felt, really bad on the inside. So what God did was, he made garments, from the animal skin to clothe Adam and Eve. Jadi pada waktu Adam dan Hawa itu sudah berdosa, mereka mungkin merasa sangat malu dan dan ingin menjauh dari Tuhan,
sangat merasa berdosa dan sebagainya. Tetapi di balik itu semua, Allah tetap merangkul mereka dan pakaian membuat pakaian mereka itu daripada kulit bulu binatang bagi Adam dan Hawa. Okay, so that making of garment to clothe Adam and Eve with that the skin of an animal is the picture of redemption in Christ. Jadi pembuatan daripada pakaian untuk menutupi malu daripada mereka itu dan kesalahan daripada Adam dan Hawa itu adalah gambaran daripada penebusan, bukan? Karena dibalik daripada pembuatan pakaian daripada bulu binatang itu terjadi penumpahan darah, kan? So God takes what was imperfect because they've sinned, but you see what God is. He takes what is imperfect and makes them acceptable. Jadi Tuhan merubah daripada sesuatu yang tidak sempurna itu menjadi sesuatu yang bisa diterima. So that's how Adam and Eve become accepted before God. Jadi dengan penebusan itu, gambar daripada penebusan itu, maka Adam dan Hawa itu bisa diterima kembali, diperdamaikan dengan Allah itu. So let's think about our situation. Before we came to know the Lord, or even now that we know the Lord, sometimes we probably have done certain things and we feel like, we're not worthy, we are not worthy of the Lord's love. And yet here we can take comfort to know that God, in his, his love shown towards Adam and Eve, but he takes what is imperfect, he takes what is imperfect in our lives, and then through Jesus he makes us acceptable. Jadi kalau kita pada saat kita berbuat dosa, kita merasa waduh jelek sekali kita merasa tidak layak dan kita merasa sangat kita malu dan sebagainya. Tetapi Tuhan itu memberikan grafirat, memberikan penebusan kepada kita dan mengambil sesuatu yang kita yang tidak sempurna itu diperdamaikan kembali dan bisa diterima kembali di dalam hadirat Tuhan. So I don't know. I'm sure in your case, you can probably have testimony about how you feel unworthy, but because of what God has done in Christ, you now feel okay. I'm accepted by God. Even though I've sinned. So that's a beautiful picture, yeah. Jadi apakah Anda mempunyai kesaksian? Apa ada yang punya kesaksian bahwa kalau Anda bersalah dan berdosa dan kemudian merasa sangat bersalah dan kemudian mendapatkan pengampunan daripada Tuhan? Apa ada yang mau mungkin bersaksi atau mau mengatakan sesuatu mengenai ini? Enggak usah saling menunjuk, diri sendiri aja. Kalau memang Anda merasa sudah menerima anugerah Allah, ya saudara bisa bersaksi gitu. If not, then we continue. Ada? Ada nggak? Nggak ada? Ada, Pak. Iya, gimana? Saya merasa mendapat penebusan dari Tuhan karena kehidupan yang sekarang dengan yang dulu itu sangat berbeda. Jadi yang dulunya betul-betul jatuh dalam dosa, jadi Tuhan tebus, Tuhan angkat menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, Pak. Gitu. Ya.
Amin, amin. Okay, thank you for sharing. Terima Okay, let's kasih go to untuk the Anda next mau berbagi. Yeah, okay. So the next part is Adam and Eve, So when they sinned, they tried to do things their way. So they used fig leaves for covering. But the Selanjutnya, point is, mankind, whatever mankind do to try to make it right, they cannot, because their works cannot be perfect before God. jadi di sini kita lihat di dalam poin yang ketiga di sini, Adam dan Hawa berusaha menutupi akan tubuh mereka yang telanjang itu, memakai daun ara untuk menutupinya ya. Dan di sini kita melihat bahwa segala usaha manusia untuk berdamai dengan Tuhannya itu tidak sempurna. Jadi ini usaha daripada manusia itu memang tidak sempurna. Itu seperti yang dilakukan oleh agama-agama itu, berusaha untuk berdamai dengan Allah dengan membuat persembahan-persembahan dan sebagainya itu. Okay, so let's go to the next slide. Ya, jadi manusia berusaha tetapi untuk berbuat baik terhadap Allah, tapi tidak bisa diterima oleh Allah yang sempurna itu. Ini akhir daripada ini. Selanjutnya, okay, Yeah, go chapter ahead. 3, verse 22 to 24. Coba bacakan Kejadian 3 ayat 22-24, mungkin dua orang. Kejadian 3 ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. All right, so the Hebrew word, let's look at the first point. The Hebrew word here for knowing is yada. Yada, it means, you know something like you have a relationship with it, and you also experience it. So it's not a head knowledge, it's something that is relational and experiences. Jadi dalam bahasa Ibrani untuk pengetahuan itu adalah yada. Jadi itu berhubungan, artinya bukan hanya pengetahuan di otak saja, yada itu, tetapi mempunyai hubungan, mempunyai relasi, mempunyai kontak, dan mempunyai pengalaman dengan itu. Itu dalam arti yada itu adalah itu. So when you study the Word of God, you're not supposed to study the Word of God like, head knowledge. You are supposed to, what you study, it should become something, it helps you in your relationship with God, and it also helps you to experience what God is, saying in that Word in your life. Kalau Anda mempelajari Alkitab, jangan hanya membaca itu sebagai pengetahuan, tetapi biarlah itu Anda terapkan di dalam pengalaman hidup Anda itu, supaya Anda itu punya hubungan, punya pengalaman dengan, dan mempunyai arti yang pribadi dengan Anda itu, kalau Anda mempelajari Alkitab. Yeah. So if you remember, in John chapter 1, it says that, Jesus, became flesh, right? Ya. Jadi kalau Anda lihat di dalam Yohanes 1, dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus itu menjadi daging, menjadi tubuh, menjadi flesh, menjadi darah dan daging ini
Kan dahulunya kan adalah roh yang sempurna Allah itu, tetapi kemudian di dalam Yohanes 1 dikatakan Allah menjadi firman, itu menjadi daging, ya, menjadi seperti manusia begitu. And so the word of God should become, flesh to you, become a part of you. And when the word of God becomes a part of you, there is nothing that's going to shake you in your relationship with God. Jadi firman yang Anda baca itu harusnya firman itu juga menjadi daging di dalam kehidupan Anda. Sehingga kalau firman itu sudah menjadi daging di dalam hidup Anda, maka Anda tidak akan gampang goyah. Karena Anda itu diteguhkan oleh firman Tuhan itu yang telah menjadi daging di dalam hidup Anda. Okay, so the next point says that before the Nahash voice, the knowledge of Adam and Eve was pure. Jadi sebelum adanya suara daripada nahas itu, si ular, pengetahuan Adam dan Hawa adalah murni. Yadanya itu murni. So what happened when they listened to the voice of the serpent? They now have this knowing, the yada, that is, they are having this relationship now with the serpent. By experiencing. So that's why their knowledge is no more pure, because they are not yada with God in the purity of His word anymore. Tapi sejak mereka mendengarkan suara daripada nahas si ular itu, maka yada yang berarti hubungan dengan Allah itu, sekarang mereka itu yada merupakan berhubungan dan mengalami berhubungan dengan nahas, berhubungan dengan setan. Sehingga akhirnya pengetahuan Adam dan Hawa itu tidak murni lagi karena udah mengalami relationship atau hubungan dengan kuasa gelap itu. So my question is, do you want to have a relationship with the devil, or a relationship with God that is pure? Jadi pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda mau mempunyai satu hubungan dengan Allah dengan murni, ataukah Anda mau mempunyai hubungan dengan kuasa gelap itu? Mau mempunyai hubungan dengan Allah dengan murni. Ya. Because if we don't understand this, then we think sinning is okay, it's a sin. No, a sin, when you sin against God, you are actually having a relationship with the devil. That's why you have the experience of the sin. Jadi kalau Anda itu mengerti akan pengertian yang kita sedang pelajari ini, kalau Anda tidak mempunyai pemahaman seperti ini, maka kita menganggap berdosa itu ya biasa aja, is okay gitu. Karena kita itu mungkin mendapatkan nikmatnya daripada dosa itu, tetapi di situ kita tidak sadar bahwa sebetulnya itu kita mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dan hubungan dengan kuasa gelap itu, sehingga hubungan kita dengan Allah itu dicederai kan, tidak lagi murni. Okay, right. So we move to the next slide. Yang berikutnya. And so we see that even God, God loves Adam and Eve, but because He doesn't want them to continue to, to engage in sensual gratification. So, in the garden, so He had to, ask them to leave the garden, which, and basically to, banish them out of the garden. Ya, jadi kalau saudara lihat di sini,
bahwa Allah mengeluarkan Adam dan Hawa itu dari Taman Eden itu supaya mereka tidak mempunyai kenikmatan sensual lagi dari mata mereka. Jadi ya mereka diusir keluar daripada Taman Eden. Yeah. Because the garden itself represent, the life of God, the perfection of God. And so because of their sin, they think that because of sin, they can continue to enjoy what God has, in a way that is the way they sin, like sensual. So God forbid it so that they don't continue in their sin. Jadi kalau mereka itu menganggap bahwa ya mereka sudah berdosa dan tetapi mereka masih mau menerima berkat dan rahmat daripada Allah, ya nggak bisa begitu. Jadi kalau mereka karena itu Allah memutuskan mereka itu supaya tidak ada kenikmatan sensual daripada mata itu, dan mereka dipisahkan oleh Allah secara fisik dan secara roh. So instead of blessing, which they were thinking that after they ate from the tree of the knowledge of good and evil, they thought they will have some great benefits, like blessing. But instead, what they found is that they were separated from God physically and spiritually. Jadi sebaliknya daripada menerima berkat setelah mereka berdosa dan memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu, mereka itu dipisahkan dari Allah secara fisik dan roh itu, sehingga mereka tidak bisa lagi menikmati hubungan dengan Tuhan. And what God did was, God banished them, and God also put a cherubim, with a flaming sword, to say that, only those who are redeemed by the blood of the Lamb can have access to the tree of life, which, tree of life actually refers to Jesus himself. Jadi kemudian Tuhan menaruh kerubium di sini, malaikat kerubium itu dengan pedang berapi untuk memisahkan mereka tidak bisa masuk lagi di dalam Taman Eden. Dan untuk menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang ditebus oleh anak domba yang punya akses kepada pohon kehidupan. Jadi kerubium itu di sana itu menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang ditebus oleh anak domba Allah yang punya akses kepada kehidupan lagi. Dan anak domba itu adalah menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. All right, let's go to lesson reflection, and we'll see how well you understood the lesson. Coba kita lihat reflection ini. Is it from the last lesson or for this lesson? Last lesson, but it's in the notes. They have the notes, so it's right at the top. So they can point out one. Coba saudara bisa jawab ini. Refleksi dari pelajaran yang lalu ada di dalam catatan Anda. Jadi saudara bisa jawab. Coba salah satu membaca dan menjawabnya. Apakah kebenaran pokok dari ringkasan pelajaran 9? Jawabannya, Allah telah menyediakan manusia dengan keadaannya untuk berhubungan intim dengan dirinya. Okay, good. Yeah, that's the first one. Okay, let's go to the next question. All I wanted was just one. So briefly explain the curses that, that the serpent and mankind incurred for their rebellion and sin. Coba ceritakan dengan ringkas kutukan-kutukan daripada ular dan manusia pada umumnya karena mereka pemberontakan mereka kepada pemberontakan mereka dan dosa mereka. Coba ceritakan. Ceritakan dengan ringkas kutukan-kutukan dari ular dan manusia pada umumnya untuk pemberontakan mereka dan dosa mereka. Kutukan untuk si ular,
Dia akan merayap dengan perutnya, makan debu, juga benih dari perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Dan kutukan untuk si perempuan, ia akan sakit melahirkan, kehilangan kebebasan untuk memilih, laki-laki akan memerintah atasnya. Dan kutukan untuk si Adam atau yang laki-laki, ia akan sulit mengerjakan tanah karena tanah akan melawan dia, dan dia harus bekerja keras untuk makan dari hasil kerja kerasnya sepanjang umur hidupnya. Ya, bagus. Okay. All right. So, to what extent is the animosity of the devil towards the human race? Coba itu pertanyaan nomor 3. Sampai di manakah tingkat si jahat itu bisa menyembunyikan dirinya menjadi anonim terhadap manusia? Bagaimana? Sampai tingkat manakah si jahat menyembunyikan dirinya terhadap manusia? Setan yang menyamarkan dirinya sampai ia mencoba menciptakan manusia hibrida. Mhm. Yeah. Yeah. So he's out to destroy, the image of man, Dia the sampai image of God in man, and also to try to, do a hybrid, dia change the berusaha image. dan sampai sedemikian rupa sehingga sampai menghancurkan akan image atau peta Allah itu di dalam hidup manusia. Bahkan sampai menciptakan seperti manusia hibrida itu. Yeah, okay, good answer. Number 4, discuss the differences between a regenerate person and an unregenerate person. Coba bahas perbedaan daripada manusia yang diperbarui dan manusia yang tidak diperbarui. Kalau manusia yang sudah diperbaharui, mereka akan hidup dalam kebenaran, taat pada perintah Tuhan. Sedangkan yang belum diperbaharui, mereka akan memberontak dan tidak taat kepada firman Tuhan. Okay, good, very good. Okay, number 5. Nomor 5, silakan. What does the animal skin covering represent? Jadi tutup daripada kulit binatang itu melambangkan apa? Gambar dan penebusan. Yes. Allah mengambil sesuatu yang tidak sempurna menjadi sesuatu yang bisa diterima. Ya, Amen. coba tapi kenapa kok penebusan itu ada ayat ya dalam firman Tuhan menunjukkan tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan kan? Tidak ada grafirat. Jadi kenapa nggak cukup akan pokok ara saja, daun-daun pohon ara, tetapi harus kulit binatang kan? Untuk bisa menjadi kulit binatang untuk menjadi pakaian itu kan binatangnya harus diapain? Dibunuh. Harus dibunuh, harus disembelih dulu kan? Di situ terjadi penumpahan darah. Seperti ayat yang mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Betul? Jadi Ya, betul. jadi tutup kulit binatang, pakaian daripada kulit binatang itu melambangkan penebusan memang. Dan di sana penebusan itu hanya bisa didapat daripada penumpahan darah. Jelas ya? Yuk, Ya. jelas ya. Jadi nanti kalau ada jemaat Anda yang bertanya, Anda bisa menjawab, ya? Ya. Okay. So what do the fig leaves covering represent? Apakah penutup daun ara itu melambangkan apa? Melambangkan manusia yang berusaha untuk berbuat baik terhadap Allah. Okay. Yeah. Ya. Right. It's about works. Yeah. Correct. Itu melambangkan pekerjaan atau usaha manusia
usaha manusia ya. Seperti agama-agama itu, mereka akan berusaha dengan segala caranya untuk memberi sesajen, memberikan persembahan ini, persembahan itu, berbuat itu mereka berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik untuk bisa menyelamatkan diri mereka. Tapi itu tidak ada gunanya. Perbuatan baik itu setelah kita diselamatkan itu baik. Tapi bukan untuk menyelamatkan kita. Beda ya? Beda enggak? Beda enggak? Ya, Bedanya apa? Ayo, yang jawab ya. Bedanya apa? Bedanya berbuat baik untuk supaya selamat atau berbuat baik setelah selamat? berbuat baik se- untuk selamat. Untuk selamat. Setelah selamat. Setelah selamat itu salah ya. Jadi coba perhatikan. Ini saya minta Anda berpikir secara kritis ya. Kalau orang-orang yang seperti agama-agama pada umumnya itu kan berbuat baik supaya selamat. Mudah-mudahan, moga-moga bisa selamat. Ngasih sesajen, ngasih persembahan ini, persembahan itu untuk bisa memuaskan Allah sehingga Allah tidak menghukum gitu. Mudah-mudahan begitu. Itu artinya berbuat baik untuk supaya selamat. Tapi kalau kita setelah kita diselamatkan, Ya, maka kita itu berusaha berbuat baik, betul? ya Beda kan? betul. Betul ya, beda Ya, beda ya. sekali loh. Coba jelaskan, coba sekali lagi. Saya coba Sigit tolong jelaskan gimana tadi. Ya, kalau kita berbuat baik setelah kita selamat. Kalau orang itu kan orang tetangga kita kan itu berbuat baik supaya mereka selamat, berbanyak amal gitu. Iya, betul. Ya. Jadi agama-agama itu dengan itu seperti penutup daun ara itu. Jadi Ya. mereka itu berusaha memakai cara-cara kita, cara-cara sendiri untuk supaya selamat gitu. Dengan berbuat baik, dengan membayar ini, membayar itu. Jadi itu bedanya dengan orang yang sudah selamat tetapi kita mau berbuat baik. Nah, kita itu mau berbuat baik bukannya supaya selamat, tetapi kita berbuat baik setelah kita selamat. Ya. Beda ya? Ya. Beda. Coba Ya. saya minta seorang yang lain coba ngasih perbedaannya. Salah satu, ya. Perbedaannya kalau kita berbuat baik karena udah diselamatkan, tapi kalau yang itu mereka berbuat baik agar diselamatkan. Gimana penjelasannya, Bu? Kalau misalkan ada salah satu daripada jemaat Anda tanya begitu, gimana penjelasannya? Bedanya apa? Bedanya Coba yang lain membantu. Boleh seseorang yang lain membantu supaya Anda ini betul-betul mengerti kan. Itu beda sekali loh, beda sekali. Coba salah satu. wow. Itu. Yang satunya itu kayak menyogok. Tapi kalau kita bersyukur gitu. Ya, betul. Yang satunya Ya. seperti menyogok Tuhan kan. Ya. Tuhan dikasih persembahan, kasih sesajen yang seperti kita lihat di mana-mana di persimpangan jalan. Kalau ada yang pernah ke Bali nggak? Ada? Enggak ada. Hah? Nggak Paling ada ya? enggak ada. Itu di setiap persimpangan jalan itu ada sajen-sajen dan setiap hari dengan ketakutan mereka itu harus menyelesaikan tugasnya untuk membuat sesajen itu atau berapa kali sehari
mungkin 2 kali pagi dan petang begitu, supaya mereka itu bisa membeli hati Allah gitu. Ya. Jadi mereka itu berusaha untuk membeli keselamatan mereka. Itu bedanya dengan kita. Kita itu mendapatkan anugerah keselamatan, dan karena itu seperti Yakub mengatakan, kalau iman tanpa perbuatan mati, nah itu kita itu. Kalau kita itu cuma beriman, ya udah kita selamat, ya memang kita berselamat. Tetapi tanpa perbuatan, tanpa tindakan. Jadi Anda itu setelah selamat, kita itu berbuat baik. Kita itu berusaha mengajarkan kepada orang lain, kepada jemaat Anda, kepada semua. Jadi pelajaran ini bukan cuma satu yang masuk di otak ya, tetapi pelajaran ini benar-benar mempunyai makna yang dalam. Dari pertama kali kitab Kejadian itu, begitu manusia berdosa itu, Allah itu sebetulnya sudah menyediakan semuanya. Menyediakan penyelamatan. Ya, thank you. Ngerti ya? Okay. Ngerti adik-adik semua? Ya, ngerti Pak. Ngerti, Yuk, Pak. jangan ada yang tidur ya. Okay. So the last question, it's already 9:05, I think. So what is the significance of the cherubim with the flaming sword guarding the garden? Coba baca nomor 7 dan jawab. Apakah dampaknya atau maknanya cherubim dengan pedang berapi yang menjaga Taman Eden? Cherubim dengan pedang berapi menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang ditebus oleh anak domba yang bisa punya akses ke pohon kehidupan. Ya. Okay. Alright. Ya. Siapa itu akses kepada kehidupan? Siapa yang memberikan kehidupan sebetulnya? Yesus Kristus. Tuhan Yesus, itulah. Oke. So next week, I was wondering, Pastor David, we're in the spring feast. Would you like me to teach the feast next week? Ya, why not? Okay. Jadi So we'll minggu do depan the itu, feast like for 3 weeks. Yeah. About 3 weeks. minggu depan hari ini ya, sebetulnya kalau di Houston saat ini jamnya saya sama jam kami, jamnya Pastor Christina, jam saya di Houston ini sekarang sama 12 jam bedanya dengan Anda. Jadi ini kita, kalau kemarin hari Sabtu kemarin itu jamnya 13 jam bedanya. Tapi sekarang 12 jam bedanya. Jadi kita itu sama. Nah, itu kita itu menandai masuk di dalam musim semi. Kalau di Amerika ini musim semi. Nah, di dalam Alkitab itu, dalam pelajaran daripada orang-orang Ibrani itu ada pesta-pesta musim semi. Nah, itu akan diajarkan minggu depan, ya. Ya, Pak. Selama berapa kali. Terima kasih. Hari ini sebetulnya akan dilanjutkan oleh Pak Pastor Sukirno, tapi Pastor Sukirno hari ini mendapatkan suntian vaksinasi, jadi tidak bisa ngajar hari ini. Jadi setelah ini minta diisi dengan lokal konten ya. Yuk kita berdoa, Ya, Pak. silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami bisa belajar Tuhan, bisa memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh Pastor Christina. Tuhan, Kau berkati Pastor Christina yang telah menyampaikan pelajaran, Kau berkati setiap usaha, pekerjaan, pelayanan beliau. Dalam nama Tuhan Yesus kami hidup pelajaran ini, haleluya, amin. Ya. Amen. Jadi saya berterima kasih kepada Pastor Christina yang mengajar kita, dan mengajar kita itu pelan ya. Karena kita ini mau belajar sesuatu kebenaran dari firman Tuhan itu sampai masuk mendalam ya. Dan artinya apa dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar mengisi otak ya. So it's okay to progress slowly, because we need all the all the revelation and all the meaning of this will become
will be beneficial to our life. Ya, seperti Anda tahu bahwa banyak daripada istilah-istilah yang kita pelajari, seperti Adam itu apa artinya? Ada yang masih ingat? Adam berasal dari Debu tanah. debu tanah. Debu tanah itu dalam bahasa Ibrani itu namanya Adama. Adama. Nah, jadi Adam itu berasal dari Adama kan? Gitu. Jadi dari tanah kembali kepada tanah. Setiap kali Anda menguburkan orang Kristen yang meninggal, maka kita seringkali mendengar kata-kata itu ya. Ya, engkau akan dari debu dan engkau akan kembali kepada debu itu. Ya. Thank you semuanya. God bless you semuanya. God bless you. Bye. 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 Bye, Pak Jonathan. Bye. Bye.